Cek 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Baik, semua kita boleh mengambil bagian tempat kita untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita bersukacita oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita bersekutu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari boleh bangkit berdiri Bapak Ibu, kasih salam 3-4 orang di sebelah kanan kirinya. Katakan sesuatu yang baru kita terima hari ini. Katakan sesuatu yang baru kita terima hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya minta dengan kasih Bapak Pendeta untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Salam. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami ada karena kasih-Mu. Kami datang sore ini kepadamu Tuhan, mau beribadah memuji mereka nama-Mu, Raja di atas segala raja, penyelamat kami, penolong pembela kami. Tuhan tahu segenap kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang kami kasih. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami ada berkumpul sore ini mau beribadah kepadamu, urapi kami semua. Pujian, yaitu musik, bahkan firman yang akan disampaikan, bahkan kesaksian, dan semua kami. Biarlah Tuhan urapi semua. Di dalam nama Yesus berkuasa, kuasai kami bila kami melakukan dosa kesalahan di hadapan-Mu, ampuni basuh dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, ada kuasa lain yang mau mencoba mengganggu, menghalangi ibadah ini. Semuanya dengan kuasa otoritas nama Yesus. Kami bersatu, ikat tolak patahkan, hancurkan segala kuasanya. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Terikat dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan, menyertai dan memberkati. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dan keluarga kami yang kami tinggalkan, orang-orang kami kasih, Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Segala puji bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan di sebelah kanannya, Tuhan mau memberkati kamu. Tuhan mau memberkati kamu. Haleluya. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan nyatakan pada sore hari ini tempat ini. Amin. Lambaikan tangannya yang mau, yang rindu menerima berkat-berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya. Mari angkat suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Rahmatnya selalu baru. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mau kagum akan Engkau Tuhan. Bukan hanya karena kebaikan-Mu yang sudah menolong kehidupan kami, tetapi karena pengorbanan-Mu, karena darah-Mu yang sudah melayakkan kami, mengangkat kami, memilih kami, menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, layaklah Engkau terima pujian, hormat dan syukur kami. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Katakan ku panggil nama-Mu, ku panggil nama
bagi Tuhan. Dialah sumber segalanya bagi kita. Siapapun kita yang datang pada sore hari ini, yang mengalami letih, lesu, berbeban berat, Tuhan pasti berikan kelegaan. Ada pengharapan yang baru, sukacita dilimpahkannya di tempat ini. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Kami siap mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Amin. Sepasti udara sejuk sore hari ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Angkat pujian, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja, segala raja. Mari sambil bertepuk tangan, haleluya. Kita akan pujian ini sekali lagi, katakan ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja. Katakan sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Raja segala. Katakan terpujilah Engkau Raja segala. Sekali lagi, terpujilah Engkau Raja segala. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Nama Yesus berkuasa, amin. Amin. Ada satu kesaksian dari Mama Tina kemarin. Ada anak di Tumbarungan ya, namanya Miko. Padahal bapak ibu dia dari latar belakang lain, tetapi karena dia sudah sering ibadah, dia mengerti ada kuasa dalam nama Yesus. Jadi ketika ada anak temannya di sekolah kesurupan, dipanggil orang-orang pintar mungkin ya, atau dari agama seberang, dan mereka membacakan ayat-ayat tidak bergebing sama sekali. Akhirnya dia bilang sama orang itu, katanya, Pak, jangan pakai nama Yesus, katanya. Sekali dia katakan nama Yesus, orang yang kesurupan itu tenang. Bapak Ibu, tidak ada nama yang lebih besar di kolong langit ini selain nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang nama yang menyembuhkan, amin. Nama yang memberikan kelegaan, kelepasan. Kita angkat pujian, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atasnya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama, katakan sekali lagi kuat, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Pasti yang tadi datang letih lesu, ketarik-tarik uratnya udah ada mengalami kelegaan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan buka ruang kesaksian. Saya undang dengan kasih Bapak Ibu yang rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam waktu yang singkat dan padat dan jelas, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tempat ini. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Belum ada? Ayo Ibu Bapak Ibu, diberi waktu. Belum ada. Baik. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang dengan kasih Ibu Rantau, Mama Daniel untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu yang begitu mengalir tak henti-henti dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan kami bisa hadir di tempat ini dengan keadaan kami sempurna, sehat, kuat. Tuhan, kami percaya ini karena lawatan-Mu, karena pertolongan perlindungan-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih juga Tuhan, sungguh kami bersyukur atas mujizat-mujizat-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami yang sakit telah Kau sembuhkan Tuhan. Bagi yang tidak ada menjadi ada Tuhan, kami selalu bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kebesaran kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa. Sebentar kami akan memberi persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami yang akan kami beri, agar berguna bagi bendara hawan-Mu Tuhan. Juga tangan-tangan yang memberi Engkau berkati. Setiap kami juga Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau berkati. Anak-anak-Mu Tuhan, Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Jadikan berhasil dan beruntung Bapa. Juga Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, anugerahkan kami kesehatan kami Tuhan, agar dalam pelayanan kami di tempat ini kami bisa sehati sepakat untuk maju melayani Engkau. Kami serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan persembahan kami penuh dengan ucapan syukur kami dengan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita mengangkat pujian kita dari nomor angkat. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu. Tunjuk tangannya. Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
Yesus cinta kamu, tutup tangannya. Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak itu kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita rindu pada sore hari ini Dia berbicara kepada setiap kita. Alami perjumpaan dengan Kristus. Karena tidak ada yang lain kekuatan kita, hanya di dalam Dia yang memberikan firman-Nya kepada kita, yang memampukan kita, memberikan kesanggupan menghadapi segala sesuatunya. Perkara-perkara di dunia ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk Dia menyelesaikannya. Apapun itu, kehidupan rumah tangga kita, keuangan kita, anak, cucu, menantu kita, Tuhan ada dan Tuhan pasti memberikan pengharapan dan jalan keluar. Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Ini waktu-Mu berbicara kepada gereja-Mu Barigas Penuaian di tempat ini Tuhan. Yang kami nanti-nantikan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, wahyukan isi hati-Mu. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, dan urapi hati kami semua untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat pujian ini. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
ku berikan hatiku dan jiwaku. Mari katakan kepada Tuhan, katakan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan, ya ku berikan hatiku, oh, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakanlah Bapa, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Bapa. Nyatakan jalanmu, Bapa. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami berikan hati kami, jiwa kami, segenap hidup kami hanya kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Hanya kepadamu kami persembahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, kendalikan tempat ini Roh Kudus. Kuasai setiap hati dan pikiran kami mau menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi iman kami, kekuatan kami, kehidupan kami. Bahwa kami hidup dalam kuasa firman-Mu. Karena firman-Mu memerdekakan kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Berbicara kepada setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Sesuai dengan bahasa yang dapat kami mengerti Tuhan. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus. Urati hamba-Mu, mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu saja Tuhan. Mari kuasai Roh Kudus. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengerti firman Tuhan, dan yang coba mengganggu pemberitaan firman Tuhan di tempat ini, yang coba mengacau hati dan pikiran kami, segala kuasa-kuasa kutuk-kutuk keturunan, roh-roh yang pernah disembah-sembah oleh jemaat Tuhan di tempat ini, kehidupan masa lalu atau apapun yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa kutuk, semuanya itu, apapun itu, bahkan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, semuanya itu demi nama Yesus, dalam nama Yesus dan oleh kuasa darah Yesus, kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, darah Yesus membungkus tempat ini. Malaikat surgawi berjaga-jaga di tempat ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Silakan duduk. Narai kabar. Narai kabar. Hari gas luar biasa. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu. Amin saudaraku. Dikumpulkan Tuhan kita masih bisa beribadah bersama-sama. Amin. Dikasih Tuhan kekuatan. Coba tarik napasnya dalam-dalam. Gitu. Tarik napasnya 1, 2, 3. Buang. Ada gangguan sama jantungnya nggak? Nggak ada kan? Itu semuanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Ada sukacita yang melimpah Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, saya mau membagikan tentang nama Yesus. Sama-sama katakan nama Yesus. 1, 2, 3. Nama Yesus. Saudara, nama itu mempunyai sebuah arti. Saudaraku ya, nama itu mempunyai sebuah arti. Nama itu bukan begitu saja, saudaraku. Nama itu Shem. Bahasa Ibraninya itu Shem. Itu mewakilkan ini.
mewakilkan identitas. Ya, kalau kita bilang nama, berarti itu mewakilkan identitas orang itu, otoritasnya, ya, prestasinya, kuasanya, semua yang terkandung di dalam orang itu. Nah itu. Kalau kita membawa nama Bapak kita, berarti kita mewakilkan pribadinya, seluruh keberadaannya, ya. Itu arti sebuah nama, saudaraku sekalian. Itu makanya semua di kolong langit ini ada namanya, saudaraku sekalian. Ya, satu ketika kami melayani di di sana, tempatnya keluarganya Mama Febri ya. Dia bilang begini, semua di bawah kolong langit ini Pak ada namanya. Oh, walaupun kita nggak kenal, bisa kita panggil dia katanya. Ada aja nama mereka itu semuanya katanya. Oh iya kan? Ya, dia tadinya seorang dukun, seorang ya berilmu lah katanya begitu. Nah, semuanya itu bisa dipanggil katanya, kata dia. Memang iya juga, bintang-bintang itu semuanya punya nama itu, saudaraku sekalian. Ya, ada namanya itu, makanya nama itu mewakilkan identitas. Ketika kita menerima Yesus, nama kita dikuduskan. Ya, amin saudaraku. Kalau ada namanya ya dirubahlah. Kalau ada namanya ya Udin Sanggomang, ya digantilah namanya itu. Jangan bawa itu lagi namanya ya, yang belakangnya itu. Dulu nama saya juga dikasih bapak saya agak melenceng dikit. Ya. Nama yang garam, nama yang yang tidak sesuai kitab, jadi ganti namanya. Amin saudaraku. Ya, nama itu mewakilkan apa? Identitas. Menunjukkan pribadi itu, makanya kalau kita bilang nama Yesus, kita sedang mewakilkan Tuhan. Nama itu nama yang ajaib. Dan siapa dirinya sebenarnya? Kalau perhatikan baik-baik, nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus. Menara yang kuat. Saudara tahu nggak artinya menara? Menara itu artinya tempat yang tinggi, benteng, tempat perlindungan, tempat orang memantau musuh. Tuh, itu menara. Ya, kayak menara Babel, kayak tembok Yeriko. Ya, di atas itu, di tempat tinggi itu mereka suatu benteng. Ya kan? Mereka dari tempat atas itu bisa memantau musuh-musuhnya. Ya, di bawahnya itu rumah. Nah, itu tembok Yeriko. Saudara pernah dengar nama tembok Yeriko? Itu di atasnya itu menara pengintaian. Tempat perlindungan, tempat orang untuk melindungi dirinya. Dia bisa menembak musuhnya dari atas. Menara itu tempat yang tinggi, tempat yang di atas. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Yesus itu tempat perlindungan loh. Tuh. Makanya firman Tuhan bilang, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tempat perlindungan kita. Nama Yesus itu tempat pertolongan kita. Firman Tuhan bilang Roma 10 ayat 13 apa katanya? Roma 10 ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru, yang memanggil nama Tuhan, yang datang kepada nama Yesus, akan diselamatkan, akan mengalami pertolongan, akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan dibuat menjadi utuh kembali. Yang percaya katakan amin. Itu artinya diselamatkan itu, saudaraku sekalian. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu makanya nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang yang datang kepada nama Yesus akan mengalami pertolongan. Itu udah janji Tuhan. Akan mengalami kesembuhan, akan mengalami yang namanya pembebasan, kemerdekaan, mengalami keselamatan. Itu sebabnya perhatikan kita suka lari kemana? Kepada nama siapa?
Ya. Saudara, kalau ada masalah jangan lari kepada nama yayangnya. Oh yayang, tolong aku, help me dong, help me. Saudara, itu namanya nggak berkuasa. Lari kepada nama Yesus. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kesanalah orang benar berlari, kesanalah kepada nama itulah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin, saudaraku. Nama itu berkuasa. Kenapa? Ketika kita memanggil nama Yesus, nama itu mewakilkan pribadinya. Amin, saudaraku. Amin. Itu makanya berserulah kepada nama Tuhan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Kalau kita menghadapi masalah, pergumulan, cepat datang kepada nama Yesus. Cepat datang kepada nama Yesus. Jangan berkeluh kesah. Tuhan Yesus tolong saya. Berseru kepada nama Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi ingat, barang siapa yang menyebut nama Tuhan haruslah menjauhi kejahatan. Firman Tuhan bilang begitu loh. Ya, kalau kita mau melihat kuasa nama Yesus, ya, kalau kita mau diselamatkan oleh nama Yesus, saudara, jangan campur-campur nama itu dengan nama yang lain. Coba kita lihat, yuk. Coba. 2 Timotius 2. Ya, 2 Timotius 2. Sorry, Mak. Ya, 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Aduh, anginnya kuat sekali di sini. 2 Timotius 2. Sudah dapat 2 Timotius 2? Apa kata firman Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? 2 Timotius 2 ayat 19. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah apa? Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan apa? Hendaklah meninggalkan kejahatan. Yang percaya katakan amin. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nama Tuhan nggak bisa dicampur, saudaraku sekalian. Gini loh, saudara, kalau kita menyebut nama Tuhan, kita sedang mewakilkan pribadi itu. Kalau saudara mendatangi orang lain atau berdoa untuk orang lain, ya, dengan nama Yesus, berarti saudara sedang mewakilkan pribadi itu. Tuh, sedang mewakilkan otoritas kuasanya, kebesarannya. Amin, saudaraku. Tetapi ingat, firman Tuhan sudah mengingatkan, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jangan ada menyimpan dosa. Kalau kita sebut nama Tuhan, karena begini, sekali lagi, nama itu mewakilkan pribadinya. Karena pribadinya adalah kudus, suci, agung, mulia, dahsyat, ajaib. Gak boleh dicampur-campur dengan dosa, dengan kejahatan. Apa artinya kejahatan? Tidak tunduk pada aturannya Tuhan, tidak tunduk pada perkataannya Tuhan, tidak tunduk pada hukum-hukumnya Tuhan. Kalau kita menyebut nama Tuhan, berarti kita sedang setuju dengan firman, dengan kebenaran. Amin, saudaraku. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, begini, nama itu berkuasa. Nama itu akan terus bekerja dengan segala keberadaannya, kuasanya. Tetapi kalau kita mau terus hidup dalam kejahatan, saudara, nama itu tidak akan menyelamatkan kita. Mungkin menyelamatkan orang lain, iya. Saudara mau lihat? Mau saya tunjukkan ayatnya? Coba lihat. Coba lihat Matius 7. Makanya firman Tuhan sudah mengingatkan kita.
Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Coba lihat ya, coba lihat. Matius 7. Saudara masih memperhatikan? Matius 7. Haleluya. Mulai 21 sampai 23. Kita dapat katakan amin? Ya. Kita baca bersama-sama yuk. Tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama Tuhan loh, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan bilang 2 Timotius 2 tadi begini, barang siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudara, nama ini nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus itu. Saudara, nama yang menyelamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Benarkah saudaraku? Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan demikian. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Tapi firman Tuhan bilang, banyak pada hari-hari terakhir orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, demi nama Tuhan Yesus? Coba perhatikan. Itu makanya Tuhan sudah mengingatkan kita, supaya kita yang menyebut nama Tuhan menjauhi kejahatan. Amin, saudaraku? Nama itu memang nama yang menyelamatkan. Tapi kalau kita tetap hidup dalam kejahatan, nama itu tidak menyelamatkan orang yang menentang kebenaran. Orang lain mungkin saja diselamatkan oleh nama itu. Mungkin saja. Kami bernubuat demi namamu, katanya kan? Mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi Tuhan bilang, aku dia kasene akan ikote. Bujur dia. Bujur bahasa Dayanya. Aku dia kasene akan ikote. Ikote. Ikau. Luar itu. Tuhan. Enyala dari hadapanku. Itu makanya kita hati-hati. Kita harus tetap koreksi diri kita setiap hari. Tuhan, tolong aku Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran yang membuat pahit hati kita, saudara cepat bilang, Tuhan, aku mengasihi dia. Dia saudaraku, aku memberkati dia. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, ya, hari-hari terakhir itu banyak orang berseru kepada nama Tuhan, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, perhatikan baik-baik. Nama Tuhan bukan nama yang sembarangan, bukan nama yang asal-asalan, bukan nama yang seenak-enaknya saja. Kita harus hidup dalam nama itu, karena nama itu mewakilkan pribadinya. Makanya berkuasa. Berkuasa nama itu, amin. Menyelamatkan, membebaskan, menyembuhkan, membuat utuh kembali. Nama itu menguduskan. Jadi kalau kita berseru kepada nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita harus sesuai hidup dengan firman Tuhan. Kalau enggak ditolak Tuhan. Tuhan sudah wanti-wanti dalam Keluaran di hukum Taurat, saudaraku sekalian, 10 perintah Tuhan
Keluaran 20 ayat 7 apa katanya? Nih kita akan bahas ini sedikit. Keluaran 20 ayat 7 apa firman Tuhan bilang? Coba lihat Keluaran 20 ayat 7. Kita baca bersama-sama ini 10 perintah Tuhan ini. Sudah dapat Keluaran 20 ayat 7? Sudah? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau terjemahan lainnya Bapak Ibu bilang begini, jangan kamu menyalahgunakan nama Tuhan. Tahu saudara menyalahgunakan itu seperti tadi, ya, dengan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan menyalahgunakan nama Tuhan. Tidak hidup dalam kejujuran. Itu artinya. Jangan pergunakan nama Tuhan sembarangan. Tuh saudaraku sekalian, jangan. Sebab Tuhan akan menghukum. Sebab Tuhan akan memandang bersalah, akan menghukum, itu artinya. Orang yang menjemput namanya dengan sembarangan, orang yang menggunakan namanya tidak sebagaimana mestinya. Tuh, hati-hati kita menggunakan nama Tuhan. Hati-hati. Karena nama itu adalah kudus. Tuhan sudah ingatkan sejak zaman perjanjian lama ini, saudara sekalian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan pergunakan nama itu, ya, untuk kepentingan pribadi. Saya baca terjemahan bahasa Ibrani-nya seperti itu, saudara sekalian. Wow, luar biasa, dalam sekali pengertiannya sebenarnya. Jangan menyalahgunakan nama itu. Jangan menyalahgunakan nama itu, menganggap enteng nama itu. Jangan menyebutkan nama Tuhan Allahmu sembarangan untuk mengambil keuntungan pribadi. Jangan gunakan nama itu untuk menutupi ketidakjujuran. Tuh, dalam sekali artinya. Saudara, kalau kita mau hidup dalam kuasa nama Yesus, kalau kita mau diselamatkan dalam kuasa nama Yesus, kita harus menghormati nama itu. Kita harus seturut dengan firman. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Orang yang menyebut nama Tuhan haruslah meninggalkan kejahatan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Tuhan udah begitu. Tuhan, aku udah mengusir setan demi namamu. Aku sudah bernubuat, kurang apa lagi? Amin, saudaraku. Nama itu begitu kudus sesuci. Itu makanya mari kita bersama-sama hidup dalam kuasa nama Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jangan lari kepada nama yang lain. Jangan andalkan nama yang lain. Amin, saudaraku. Jangan andalkan nama yang lain. Mari kita bersama-sama hidup dalam kuasa nama Yesus. Amin. Mulai kita, ya, memulai usaha kita dalam nama Yesus. Bangun pagi dalam nama Yesus. Mau tidur dalam nama Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Mau jualan dalam nama Yesus. Berkatku berasal dari nama Yesus. Amin, saudaraku. Mau melakukan pekerjaan atau apapun, mau bergerak kemana-mana dalam nama Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara artinya tempat pertolongan, tempat perlindungan kita. Amin. Nama Tuhan adalah tempat perlindungan kita, tempat pertolongan kita, tempat di mana Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat terakhir coba kita lihat, Filipi 2. Begitu ajaibnya nama itu. Makanya kita harus hormat dan takut kepada nama itu. Takut artinya kita
sopan, menghormati, mengikuti ya pribadi yang mempunyai nama itu. Amin. Filipi 2. Saudara mau hidup dalam kuasa nama Yesus? Saudara mau hidup dalam kuasa nama Yesus? Mau melihat mujizat, pertolongan, keselamatan melalui nama Yesus? Perhatikan ini. Filipi 2, 8, 9, 10, 11. Sudah dapat katakan amin? Filipi 2 mulai ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Perhatikan baik-baik saudaraku sekalian. Ini berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus. Makanya kita pun harus taat pada firman. Ayat 9. Itulah sebabnya, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya katakan amin. Nama di atas segala nama. Siapa namanya? Yesus. Nama di atas segala nama. Semua di bawah kolong langit ini ada namanya. Tetapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Sebutkan semua nama. Nama itu masih di bawah nama Yesus. Karena nama Yesus, Tuhan bilang apa? Firman Tuhan mengatakan, bertekuk lutut segala yang di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bertekuk lutut kepada nama Yesus. Nama apa yang saudara mau sebutkan? Semua penyakit juga punya nama. Semua penyakit punya nama. Semua malaikat-malaikat punya nama. Ya, semua makhluk yang tidak kelihatan itu semuanya punya nama. Tetapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Makanya berdiri teguh dalam Tuhan, amin. Usir iblis, kata firman Tuhan. Tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Demi namaku mereka akan mengusir setan-setan. Amin, saudaraku. Hiduplah dalam kuasa nama Yesus. Amin. Apapun yang kita alami, perasaan kita lagi nggak enak kah, perasaan kita lagi gundah gulana, panggil nama Yesus. Dalam nama Yesus aku mau bersuka cita. Apapun yang menekan diriku ini aku tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Tuhan kuasa sebagai anak. Makanya jangan nggak gunakan nama Yesus. Gunakan nama Yesus. Amin. Saudara berhak menggunakan nama Yesus. Kenapa? Ini ayat terakhir, paling terakhir. Tadi terakhir, sekarang paling terakhir ya. Yohanes 1:12 ini paling terakhir, saudara. Mudah-mudahan. Yohanes 1:12. Sudah dapat katakan amin? Yohanes 1:12 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kepada namanya diberinya kuasa. Kalau percaya kepada nama Yesus, berarti kita percaya kepada nama pribadi itu. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa. Saudara berhak membawa nama bapak saudara enggak? Berhak enggak? Berhak. Anak siapa kamu, kata orang? Aku anak Pak ini. Oh, iya kah? Oh, anak penguasa itu kah? Kamu anak penguasa Tumbang Jala ya? Iya. Kita berhak membawa nama bapak kita, benar nggak?
Anak siapa kamu? Anak Pak Prabowo. Hah? Dari mana asalnya kamu nih? Setahu saya anaknya nggak ada di Kalimantan Tengah ini. Saudara jangan asal-asal bawa nama orang. Mengaku-ngaku. Nggak bisa. Begitu juga dalam Tuhan Yesus. Kalau belum menjadi anak, saudara perhatikan baik-baik. Kita nggak ada kuasa menggunakan nama itu. Tuh. Nggak ada kuasa menggunakan nama itu. Makanya kita harus menjadi anak. Harus menjadi anak. Ingat gak tuh dulu? Ya, orang yang mau ikut-ikutan Paulus itu, anak-anak Skewa itu, melihat orang kerasukan. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, belua ikau. Apa yang terjadi? Diterkam orang yang kerasukan itu, mereka 7 orang anak Skewa itu. Dilucutinya, compang-camping badannya. Kenapa? Dia bukan anak. Tapi kita anak. Kita anak Tuhan berhak menggunakan nama itu. Apa yang saudara rindukan? Panggil nama Yesus dengan percaya. Diberinya kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya pada nama Yesus. Jangan lagi percaya kepada nama yang lain. Percaya saja kepada nama Yesus. Hidup matiku adalah nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup matiku adalah dalam kuasa nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Amin, saudaraku. Dan hanya nama Yesus yang kutinggikan selama aku ada di muka bumi ini. Begitu. Dimanapun aku berjalan, aku membawa nama Yesus. Berarti aku sedang mewakilkan pribadinya dimanapun aku berada. Itulah sebabnya Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Sedangkan Tuhan adalah terang dunia. Berarti kita mewakilkan pribadinya. Kita membawa nama Yesus berarti kita sedang mewakilkan pribadinya. Saudara mengerti? Diberkati, amin. Mari kita bersama-sama hidup dalam kuasa nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amin. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena Tuhan akan menghukum, menganggap bersalah orang yang menggunakan namanya sembarangan. Artinya kita betul-betul harus hidup dalam kebenaran, dalam pribadinya yang kudus, sehingga nama itu betul-betul membebaskan kita, menolong kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita. Sebab nama itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar, kepada nama itulah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Jamah kami oleh kuasa nama-Mu. Pulihkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mau hidup dalam kuasa nama-Mu, Tuhan. Nama yang pernah kami kenal dulu yang bukan nama Yesus, yang kami andalkan itu tidak ada bagiannya lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Oh, rabakasyaka rabakasi. Adakah engkau yang mau dipulihkan oleh kuasa nama Yesus? Adakah pergumulanmu saat ini? Angkat tanganmu. Atau adakah penyakitmu? Apa yang kau rindukan kepada nama Yesus itu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kalau engkau ingin dipulihkan, disembuhkan, angkat tanganmu. Atau kau rindu memperoleh apakah? Memperoleh rumah kah? Kamu ingin sesuatu yang baik di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau berseru kepada nama Tuhan. Lihat tangan yang terangkat. Lihat tangan yang terangkat. Mereka merindukan sesuatu dalam kuasa nama-Mu. Ada yang merindukan rumah. Ada yang merindukan yang lain, yang merindukan kesehatan, pekerjaan. Ada yang merindukan pemulihan, pertolongan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada yang membutuhkan kesembuhan.
dalam nama Yesus. Mengalir kuasa nama Yesus dari ujung kepala sampai ujung kakinya dalam nama Yesus. Mengalir kuasa nama Yesus dari ujung kepala sampai ujung kakinya dalam nama Yesus. Mengalir kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan, menara yang kuat. Ke sana kami berlari dan menjadi selamat. Pertolongan kami hanya ada dalam nama Yesus. Shirabakasek. Terimalah kuasa nama Yesus. Nama itu yang menolong engkau. Engkau akan memperoleh apa yang kau minta di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, mintalah kepadaku dalam namaku, terjadilah, sembuhlah kau. Terimalah berkat itu, berkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibuat menjadi utuh kembali oleh kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus kami diberkati oleh nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan kembali memberikan persembahan kita yang kita akan khususkan bagi ibadah perayaan Natal tanggal 5 Desember. Begitu juga dengan pentabisan gereja Barigas Penuaian. Bapak Ibu, tidak lama lagi, hanya tinggal 3 minggu lagi kita persiapkan diri kita bawa keluarga kita untuk bersama-sama boleh menikmati perayaan Natal Barigas Penuaian. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita satu di dalam doa. Kasih setiamu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa nama-Mu itu yang akan memerdekakan kami, melepaskan kami. Sungguh nyata atau perbuatan tangan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan pada malam hari ini kami rindu memberikan persembahan kami yang akan kami khususkan bagi perayaan Natal gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, mari berikan kepada kami hati yang rela memberi Tuhan. Ketulusan hati, mempersembahkan apa yang kami miliki untuk kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memberi dengan di tempat-tempat yang disediakan sampai kita mengangkat pujian kita. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada, sekali lagi katakan Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi.
bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Mama Ona bawa kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu karena begitu besar kasih setia penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan, sepanjang minggu ini kami lalui. Tiba pada hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur Tuhan. Firman-Mu boleh tumbuh berakar bahkan berbuah sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami Tuhan. Berkati kehidupannya, rumah tangga, hidup nikahnya Tuhan. Anak-anaknya Bapa Engkau berkati. Berkati setiap pelayanannya kemanapun dia pergi melangkah Bapa Engkau sertai. Engkau jaga, pelihara, lindungi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dengan berkat yang berlimpah yang daripada Engkau Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa terkhususnya bagi pelayanan di Barigas Penuaian Tuhan, juga di Bareng Rambang Tuhan Engkau berkati. Kami percaya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu. Engkau yang menyertai, memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan. Kau menjaga, Engkau beri kami kekuatan, kemampuan senantiasa. Beri kami kesatuan hati Tuhan. Jauhkan kami dari iri, dengki, sakit hati, kecewa Tuhan. Engkau yang mengurapi kami dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu bergandeng tangan, bersatu hati untuk kemajuan pelayanan di tempat ini, untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk tanah dan bangunan gereja kami Tuhan. Kami percaya Bapa, setiap yang kami perlukan, yang kami butuhkan, Bapa Engkau telah sediakannya bagi kami Tuhan yang baik. Kami percayakan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan dana dan biaya, dan kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan bagi kami. Engkau menjamah, Engkau mengurapi hati setiap orang-orang Tuhan. Lembutkan hati mereka yang memberi, ikhlaskan hati mereka Tuhan, yang bersedia membantu untuk pelayanan di tempat ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, terkhususnya bagi kota kami Palangkaraya Tuhan, Provinsi Kalimantan Tengah. Engkau urapi Tuhan, Engkau curahkan hujan pertobatan bagi kota ini. Setiap orang yang terikat, terbelenggu Tuhan Engkau bebaskan. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka Bapa. Setiap jiwa yang terikat Tuhan Engkau bebaskan Bapa. Setiap jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau tuntun mereka. Engkau pimpin mereka Tuhan, Engkau pertemukan mereka kepada kami. Biarlah kami Tuhan boleh melayani setiap jiwa yang membutuhkan Engkau. Begitu juga dengan kami Tuhan, Engkau persiapkan kami. Biarlah Tuhan Palangkaraya Kalimantan Tengah penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis, penghulu di udara yang mengikat, yang membelenggu kota ini Tuhan. Kutuk dosa, kutuk keturunan penyembahan berhala, apapun namanya, bentuknya, kuasanya, yang ada di darat, di laut, di udara, apapun itu Tuhan, dimanapun berada, kami mengikat, menolak, mematah, menghancurkan segala kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi enyah Engkau, tidak ada bagian-Mu di dalam kota ini. Biarlah kuasa dan kemurahan Tuhan yang bekerja bagi kota Palangkaraya ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Natal dan pentabisan gereja Barigas Penuaian nanti di tanggal 5 Desember Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang dinyatakan. Setiap jiwa yang datang, kami yang hadir Tuhan Engkau urapi. Biarlah Natal ini Tuhan bukan sekedar Natal biasa, bukan sebagai rutinitas Desember Tuhan, tapi ada kuasa, ada mujizat Allah yang terjadi. Setiap jiwa yang datang yang penuh dengan beban berat Tuhan Engkau bebaskan, Tuhan Engkau selamatkan, Tuhan pulihkan. Biarlah Natal ini membawa sukacita, damai, sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, segala dana dan biaya yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan Engkau mencukupkannya bagi kami. Melalui segala usaha pekerjaan tangan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dana yang kami butuhkan, kami perlukan, semuanya telah tercukupi. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga berkati setiap kami yang mengambil pelayanan hari ini, pemimpin pujian, singer, pemain musik Tuhan, Engkau mengurapi semuanya, Engkau memberikan berkat yang berlimpah daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa terkhususnya bagi kami semua jemaat Barigas Penuaian Tuhan, juga Barigas di Bereng Rambang. Tuhan Kau berkati setiap usaha pekerjaan kami, Tuhan Kau berkati apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan, buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua. Biarlah berkat itu Tuhan boleh kami terima, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Persiapkan diri kita untuk mengalami terobosan yang besar dalam kuasa nama Yesus, amin. Kita mau hidup dalam kuasa nama Yesus. Pasti akan ada terobosan yang baru. Yang tidak punya mobil, tapi bukan itu mujizat terbesarnya, bukan masalah mobil, rumah. Itu Tuhan akan berikan itu, amin. Itu bonus saja. Tabungan saudara makin bertambah-tambah, itu bonus saja, amin. Tapi yang penting hidup kita diubahkan Tuhan dari hari ke hari, amin. Semakin sukacita, semakin kelihatan muda. Ya, coba lihat muka Bapak Pak Kris itu, ya, walaupun berat badan naik agak lebih muda lah. Haleluya, amin saudaraku. Semua akan mengalami kelimpahan yang daripada Tuhan dalam kuasa nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara jangan lupa tetap doakan ya. Ya, kita hari Selasa ada doa. Ada doa. Kalau ada yang sakit bawa ke sini. Ya. Bawa doa, kita doakan orang yang sakit. Amin saudaraku. Dalam kuasa nama Yesus, amin. Ya, hari Selasa kita ada doa jam 1 siang. Hari Sabtu juga ada doa jam 1 siang. Ya. Ya, kemudian kita sekali lagi diingatkan tanggal 5 kita akan ada Natal dan pentabisan gereja lokal di gedung PGTK. Ya, BGTK di sebelah Palamang Tarung, di sebelah Gor Tua Pahu. Ya. Di sana kita nanti merayakan Natal. Ajak keluarga kita, amin saudaraku. Ya, ajak supaya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tanggal 5 jam 3. Amin saudaraku. Haleluya, saudara diberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Terima firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap setia, tetap percaya. Tuhan, sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, Bapa. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapa, lihatlah jemaat-Mu di tempat ini, berkati mereka. Berkati setiap kami. Berkati rumah tangga, keluarga di tempat ini. Berkati
Berkati setiap pribadi lepas pribadi. Hidup nikah jemaatmu di tempat ini berkati. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Usaha pekerjaan umatmu di tempat ini berkatilah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau menjadi berkat. Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Karena Tuhan yang berkata, aku datang memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Hidupmu menjadi berkat, hidupmu menjadi berkat. Terima ini dalam nama Yesus. Hidupmu menjadi berkat. Engkau akan diberikan Tuhan kelimpahan. Bila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka semua berkat itu akan Tuhan antarkan kepadamu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Engkau akan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Engkau tidak akan turun. Buka hatimu kepada Tuhan dan lakukan perintah Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan Anaknya yang tunggal itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkati setiap kami dalam perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami Tuhan di rumah kami dalam berkumpul bersama keluarga kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ken bantu Ken kalian. Kayak gitu mah. Video kapan ya? Orang dewasa tuh bantu kayak gini aja sudah kerjanya. Ini gulung, ini mikrofon ini. Ini tetap jalan lama. Yang hijau sebelah kanan. Ya, hijau. Satu aja. Satu aja dulu. Halo. Begonya dulu copot. Belum, ngerti nggak belum? Lagi gini.
Gini lah, ya. Ini tuh. Diberitahukan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak. Saya sudah izin dengan Pak Gembala bahwa ada yang perlu saya sampaikan, yaitu mohon tadi ada disinggung-singgung oleh Pak Gembala bahwa Natal kita ada jatuh di tanggal 5 dan hari Jumat. Waktu kami kumpul bersama panitia berlengkap hari itu minggu yang lewat, tapi minggu ini kemarin tidak ada ya. Mohon bendahara atau sekretaris nanti diumumkan melalui grup ya. Kalau siapa tahu dananya belum cukup, jadi kita minggu depan ini mengadakan rapat final supaya kita kenal waktunya dari hari ini sampai tanggal 5 nanti ada 3 minggu, tetapi yang dibutuhkan hanya 2 minggu lagi. Jadi harap mohon nanti apakah kita hari Selasa final atau hari Sabtu. Jadi mohon Sabtu, oke. Ada usulan dari sekretaris ya, Ibu Sekretaris, Natal kita hari Sabtu kita ada rapat final supaya kita tahu dana berapa yang kurangnya. Jadi apa-apa yang perlu ditambah atau apa yang dikurangkan. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu dalam hal dana, bahkan pendapat saya ucapkan terima kasih selaku ketua panitia. Sekalian doa Pak, doa makan. Satu lagi. Oh satu lagi. Ada satu yang saya umumkan, terima kasih juga dukungan atas selesainya misi kita. Sore ini bisa dipakai dan bisa hidup lampunya, jadi kelihatan ada kehidupan di sana. Puji Tuhan, itu adalah atas dukungan jemaat sekalian, walaupun tidak gotong royong, tetapi ada dukungan. Walaupun doa, saya bersyukur itulah yang bisa saya rasakan bisa selesai. Doa pun itu syukur. Apapun yang diberi untuk pembangunan misi kita, saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya bisa berterima kasih karena banyak bantuan rasanya yang tidak tercatat, tetapi yang kuasa mencatatnya. Terima kasih, itu yang bisa saya umumkan. Maka kalau sudah lengkap ya, boleh didoakan ya. Sampai berjalan, oke. Karena Ibu Gemala tadi minta saya untuk berdoa untuk makanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kurnia-Mu. Henti-hentinya kami memohon dan selalu meminta kepadamu, karena Engkau punya kuasa dan punya segalanya. Saat ini pun Engkau beri berkat-Mu oleh kuasa-Mu kepada masing-masing yang menyediakan makan dan minuman ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Itulah kasih kurnia Tuhan yang luar biasa pada kami, yaitu mereka yang telah menyediakan makanan dan minuman ini, yang sebelum kami cicipi, diberkatilah mereka yang telah menyediakan makan dan minum ini, dan kembalikan kepada mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami cicipi makan dan minuman ini, dikuduskan Tuhan agar menjadi kekuatan kesehatan kami yang baru. Terima kasih Tuhan, berkat ini kami sambut di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ayo, silakan. Ken, klasikin Pak.
Jadi kau kembalikan geprek. Biasa yang geprek. Oh iya. Bubuk biasa aja, Ken. Ini aja, Ken. Ken, dan diri, dan diri. Ken, kalian. Berdua mah. Minta piring aja. Oh ya. Ini ngapain? Mana makan? Makanan mana?
Lilingin kami.